Wah, Langit Jogja. Tolong editor bisa edit Background musik. kasih background sound horor ya. Ya nih, sebelum mulai 3, 2, 1. Woi. Jadi ini tak mulai cerita ya. Pilih jadi bucin tapi kuliah nggak lancar atau putus tapi kuliah lancar. Belajar dulu, putus nggak apa-apa. Tinggal balikan aja. Putus pacar tapi kuliah lancar. Putus kuliah lancar. Putus kuliah. Ini aku juga pernah lihat di story-storynya kakak sih. Nggak tahu kakak ini pernah pergi ke Jogja bareng ya nggak sih? Untuk kayak apakah itu salah satu dari cara biar apa ya melepaskan semuanya? Oh, aku nggak mau mikirin kuliah dulu, aku mau having fun dulu gitu. Kalau yang masalah kita suka liburan bareng itu emang bener banget sih. Maksudnya bukan apa ya, maksudnya bukan mau menyombongkan kelompoknya kita, tapi kayak apa ya, maksudnya kita tuh ya perlu gitu loh, maksudnya. Dan kita pun kalau misalnya kita pergi keluar kota yang bareng-bareng itu, kita nggak pernah ngelakuin itu tuh pas lagi minggu sibuk-sibuknya kuliah atau apa, itu nggak pernah. Biasanya kita tuh yang kita keluar kota bareng itu kayak as a reward kalau kita habis ujian gitu loh. Dan kita tuh biasanya ngelakuinnya tuh, biasanya kita tuh pergi pasti selalu habis UTS. Nah biasanya kalau minggu-minggu TS itu kan kita sebutnya Hell Week ya. Hell Week itu kayak bener-bener, itu kayak bener-bener kamu bisa seminggu tuh, kamu bener-bener nggak karuan, tidur cuma berapa jam gitu. Jadi ya itu buat nge-reward kita aja sih. Biasanya kita suka kayak pergi ke luar kota gitu. Dan itu tuh kayak bisa dibilang rutin sih habis UTS itu kita pergi. Biasanya kita kayak nginep di Batu atau di Malang. Kalau nggak kita ke Trawas kayak gitu-gitu. Terus mungkin yang paling jauh itu sempet sih kemarin awal tahun ini, jadi sebelum corona itu kita Januari itu sempat ke Jogja. Jadi kenapa kita bisa ke Jogja, ini tuh benar-benar mendadak banget. Jadi kita tuh nggak ada persiapan, maksudnya nggak yang disiapin dari jauh-jauh hari gitu. Benar-benar kita nyiapin, maksudnya mau tinggal di mana, di sana ngapain, tuh kita benar-benar nyiapin semua itu H-1. Pokoknya kayak H-1 malam kita tuh baru mempersiapkan semuanya. Jadi kenapa kita pergi tuh, jadi awalnya tuh kita kan balik ke Surabaya kan, disuruh, maksudnya udah mau mulai semester genap itu kan Januari. Nah, jadi kita tuh balik lebih awal, karena waktu itu kalau nggak salah tuh seinget tuh kayak ada acara kampus gitu. Nah, kita tuh kayak panitianya gitu kan. Jadi kita balik lebih awal buat mempersiapkan itu. Nah, tapi ternyata kayak acaranya itu dimundurin. Jadi kita kosong, sebelum kita kuliah lagi itu kita kosong. Nah, akhirnya kita bingung, aduh ngapain ya, masa kita nggak ngapa-ngapain, buang-buang waktu kan kayak eman gitu. Akhirnya ya udah akhirnya siapa ya ngomong, Buan atau Gede atau siapa gitu yang ngomong kalau nggak salah, ya udah ayo dah ke Jogja aja kayak gitu. Terus kita kayak, oh ya udah deh, ayo dah, akhirnya kita ke Jogja. Tapi lucunya itu kita tuh berangkatnya nggak bareng. Ini tuh aneh banget. Jadi kayak H-1 itu kayak tiba-tiba ada satu dan lain hal, kita tuh nggak bisa berangkat bareng. Jadi cowok-cowoknya itu, jadi kita pergi bertujuh. Ada 4 cowok sama 3 cewek kan. Jadi cowok-cowoknya itu berangkat duluan. Mereka naik mobil, pagi berangkat ke Jogja. Nah, terus gara-gara aku nggak bisa ikut berangkat pagi, jadi aku sama yang cewek-cewek itu kita berangkatnya naik kereta. Kita naik kereta ke Jogja, sore gitu. Terus pas malamnya dijemput sama mereka di sana, di Jogjanya dijemput gitu. Pokoknya itu kayak, apa ya, kalau dipikir-pikir itu kayak, kok bisa gitu loh, udah jauh-jauh, berangkatnya beda, tapi kayak, ya gitu dah pokoknya. Aneh banget. Maksain gitu. Iya, maksain banget. Terus kayak kalau nggak ikut, aduh masa sih nggak ikut, kan kayak beban sendiri juga gitu nggak ikut. Dan untung juga kayak Gwen sama Messi, cewek itu kayak mereka mau nemenin aku gitu loh. Awalnya aku bilang aku nyusul sendiri nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Tapi untungnya mereka bilang mereka mau ikut nyusul. Nah terus pokoknya di sana tuh kayak kita lumayan sih, nggak cuma kayak lumayan lama ya, 4 hari 3 malam gitu. Jadi kayak benar-benar seru banget, terus kayak berkesan gitu. Terus mungkin kayak yang lain-lain tuh ya oke lah, kita tuh emang apa sih, kayak mungkin banyak adik kelas kali ya yang bilang kayak, ini kakaknya kayak sering banget keluar, kayak sering banget jalan-jalan terus kayak kerjaannya. Tapi sebenarnya kayak apa ya, kita tuh lebih, bukan kayak aku bilang yang lain nggak bisa, tapi kayak kita tuh kayak bisa bagi apa ya, tahu waktu gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita ada waktu untuk kita bisa santai-santai, kita bisa senang-senang, kenapa kita nggak
nggak manfaatin dengan baik gitu. Jadi biasanya kita tuh kalau misalnya waktunya lagi belajar, maksudnya kayak mau ada ujian atau lagi gimana ya, kita tetap belajar. Kita tuh benar-benar, kita sering bilang, misalnya minggu depan nih ujian. Ya udah kita nggak pergi kemana-mana. Paling kalau pergi itu ke tempat nongkrong dan itu pun buat belajar, kayak gitu loh. Jadi kayak maksudnya walaupun kita yang suka pergi kemana-mana, kayak nge-share di Snapgram-nya itu pas lagi senang-senang aja, kayak kita tuh masih bisa apa ya dibilang kayak di kelas masih bisa bersaing gitu loh. Maksudnya kita nggak yang ketinggalan, nggak benar-benar nggak peduli sama kelas itu nggak. Jadi kita tuh bisa dibilang di kelas itu ya masih bisa bersaing. Soalnya kalau kita yang suka pergi-pergi bareng itu pun kita sering banget yang namanya belajar bareng. Dan kita juga belajar bareng itu di luar kayak di tempat-tempat nongkrong gitu. Dan itu tuh juga apa ya kayak berkesan juga sih di luar-luar itu. Kayak kita pernah sampai kita belajar di mana ya? Waktu itu aku ingat banget belajar buat soka. Kita kayak belajar di luar gitu, kita Sampai jadi kamera. kita tuh Jangan, jadi ini untuk teman-teman, jangan kalian coba belajar. Jangan coba-coba. jadi ini Sensor kayak Jangan bener-bener coba sekalipun. ini sensor ya namanya. Nggak Jadi rekomen. ini tuh kita random banget. Jadi waktu itu kita tuh emang kalau belajar soka kan kita pasti cari tempat yang kalau bisa buka 24 jam. Soalnya supaya kita bisa lama di sana gitu. Nah, kita udah keliling-keliling, waktu itu sempat ke McD, sempat kemana-mana. Itu kayak rame banget. Starbucks gitu. juga ya, tutup juga ya kalau nggak salah. Ya, Starbucks itu nggak 24 jam, seingetku. Terus kayak kita udah ke McD, ke KFC itu kayak, aduh rame banget. Kayak kalau kita belajar di sini nggak masuk apa-apa nih. Akhirnya kita, yaudah keliling-keliling cari tempat. Terus akhirnya kayak ada yang lihat gitu. Temanku gede, dia ngeliat lagi nyetir, itu 24 jam, tempat kopi. Dia bilang kayak gitu. Terus Tempat kita kopi, tanya, dia bilang tempat kopi loh ya. Dia bilang tempat kopi. dia bilang, Kan tempat dia bilang itu kopi tempat, biasa. ya udah tempat kopi. Terus kayak, oh yaudah dah kesana dah. Akhirnya, terus kita masuk, ini kan hotel. Terus, tapi emang bener tulisannya kafe 24 jam, bener itu 24 jamnya bener. Akhirnya kita udah terlanjur masuk, terus kayak yaudah anak muda kan malu gitu ya tiba-tiba keluar gitu ya. Oh, Akhirnya, nggak bisa yaudah keluar, deh, nggak bisa keluar, JJ, nggak bisa keluar soalnya gini. hujan Di depan tuh hujan. ada bis, depan tuh ada ya. bis, belakang ada mobil. Besok kalau mau keluar, ya udah. Besok kayak ada pelayannya, kayaknya suruh kami keluar Kayak gitu mau di loh. vale, mau di vale parkir gitu. Ya udah deh kita Udah kayak terhimpit. aduh, ya udah. Akhirnya kita keluar, kita ke kafenya itu, akhirnya kita belajar di sana dan kita lihat menunya kayak aduh kok gini harganya. Terus kayak tapi kalau kita nggak pesan apa-apa nggak mungkin dibolehin. Akhirnya ada salah satu dari kita yang berbaik hati mau membeli makanan dan minuman di sana. Akhirnya ya udah kita kayak beli beberapa doang dan kita stay di sana, kita belajar sampai jam 4 ya di sana, jam 4 subuh Ya. kayaknya. Soalnya Sampai sayang diliatin kan, sama udah bapaknya. beli, sayang kan udah beli mahal, cuma nggak dipakai maksimal kan sayang. Ya, Ya sayang udah. gitu. Tapi tuh Iya. sumpah tuh namanya disensor ya. Pokoknya nanti tolong editor namanya disensor. Pokoknya itu nyamuan sumpah. Itu nyamuan. Nyamuan, sumpah. Kol. Banget. Aduh, kau mau pulang sayang uangnya. Udah tahan. Itu sampai gatal-gatal dah tuh. Gatal banget, sumpah. Tapi kan jadi ada cerita yang berkesan gitu loh. Iya, terus. Ya gitu. Terus apa ya? Banyak. Terus kita bahkan kayak udah pulang jam 4 gitu, inget gak sih kalian kalau kita kayak pas pulang tuh kan masih ada busnya gitu loh di depan, kita masih sempat foto-foto, ya Tuhan, kayak foto-foto gitu ada di depan bis. Itu sumpah Depan tuh bis, resepsionisnya padahal bis bingung biasa pasti aja. ngeliat tuh. Ini anak-anak apa ini? Udah bawa buku, bawa laptop. Itu pokoknya random banget, sumpah. Itu kayak Oh, iya. nggak bakal pernah dilupain sih itu. Oh, yang nggak mungkin kami lupain juga ya. Ini nggak mungkin kami lupain waktu di Jogja. Ini ada 2 nih Owennya. Jadi ada 2 cerita nih. Satu cerita yang memalukan bagi aku sih, bagi aku memalukan ini. Yang kedua rada horor. Rada horor. Oh, ingat. Nah, jadi yang cerita yang rada memalukan ya bagi aku sih, bagi aku, nggak tahu bagi yang lain. Jadi gini, aku inget banget itu habis kami makan angkringan di Malioboro ya. Di Malioboro kan terkenal tuh angkringan. Oke, habis makan tuh.
Tapi teman kami bilang, ada gudeg enak, gudeg mercon. Nah, aku ya sendiri nggak terlalu suka juga sama gudeg gitu loh. Tapi kan ada ciri khas dari Jogja kan. Ya udah coba aja. Itu jam berapa ya makannya? Jam 12-an misalnya. Malam, tengah malam tuh makannya. Tapi pas kami datang sana kan kayak di pinggir jalan gitu. Di pinggir jalan gitu, tempat pinggir jalannya tuh sepi kayak gang gitu. Gang di daerah perempatan gitu. Gangnya sepi tapi banyak orang yang pesan situ. Memang terkenal kayaknya ya. Mungkin Nggak ada lampu, nggak ada lampu. Nggak ada lampu tapi mungkin itu ciri khasnya ya. Mungkin kamu pikir ya. Pertama datang tuh rame. Udah ngantri panjang. Pertama datang yang kami lakuin apa? Foto. Ini ada tempat yang spion biasa di pinggir jalan tuh foto di situ. Astaga, nggak tahu malunya. Ya udah tau. Kaca bulat besar itu. Kaca bulat tuh biasa di parkiran di mall. Ya. Tapi itu banyak orang situ. Banyak orang situ. Oke lah, masih wajar kan orang foto-foto dan lain-lain. Oke. Besok kami itu selama kan ngantri itu panjang toh. Selama ngantri itu ribut banget. Sampai teman kami itu ngerasa kayak pisah dari barisan kami supaya dilihat supaya ini bukan teman gitu loh. Yang ribut-ribut nih bukan. Malu soalnya. Memalukan itu. Habis gitu pokoknya kami ngomong, wah kita di Jogja, Rek. Kepikiran gak kita di Jogja, Rek? Besok ada aja yang bilang gini dengan cara keras. Wah, langit Jogja. Gak tahu ya. Itu ngantri udah di tengah loh. Itu ngantri udah di tengah. Itu ada banyak orang belakang, ada banyak orang depan. Terus orang yang di pinggir jalan itu juga ngeliatin. Langit Jogja. Aku kan sempat ngeliat kanan kiri kok semua orang ngeliat kami kayak orang udik gitu loh, kayak pertama kali Jogja. Coba kamu pikir siapa yang teriak, wah langit Jogja. Ya udah, aku langsung sembunyi di belakang temanku yang temanku yang misah dari kami itu kayak jangan sana kayak itu loh. Soalnya maluin sumpah. Aku tingkat sumpah itu parah banget sih dah. Soalnya di tengah umum gitu loh. Tapi ya itu hal yang nggak bisa dilupain sih. Dan yang kedua itu horor di Jogja. Sebenarnya nggak terlalu horor sih kayaknya ya, nggak sehoror gimana. Mungkin supaya horor, tolong editor bisa edit background musik, background sound horor ya. Ya nih sebelum mulai 3, 2, 1, woi. Jadi gini, tak mulai cerita ya. Jadi gini, aku ingat banget sebelumnya kami sebelum kejadian itu kami ke mall. Soalnya waktu udah sampai di hotelnya kami maskeran gitu loh. Ya soalnya kan 3 cewek 4 cowok ya. Ya maskeran ya biasalah gitu. Soalnya cewek-cewek ngajak maskeran yuk. Padahal cowoknya yang maskeran. Isu pokoknya habis dari mall itu malam sih jam 12-an mungkin, soalnya kan habis ke mall kan ya mall Malioboro tutup jam berapa sih, paling jam 11 jam 12-an gitu ya. Bisa ya nongkrong lihat orang nyanyi di pinggir Malioboro dan sampai. Nah, soalnya itu hari keberapa aku lupa itu hari keberapa. Pokoknya oleh udah malam banget, jalan ke hotel itu ditutup. Hari pertama itu. Hari pertama ya? Nah, iya. Nah, jalan hotel itu ditutup gitu. Kan bingung kan, kayak lewat mana? Soalnya hotelnya bukan hotel yang bagus gitu loh. Maksudnya bukan hotel yang mahal yang besar, cuma kayak motel Sensor. Hostel. Ya, itu dah. Ya hostel gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu. Ya udah kayak portalnya ditutup. Besok kami cari, kalau misalnya kita ya kayak orang sesat lah, kayak mau cari tempat itu kan pasti cari yang cari jalan lain. Pertama itu kami cari jalan lain, oke. Besok ini gang, ini misalnya nih gang, ini gang nih. Kan pasti kami cari gang sebelahnya toh supaya bisa belok ini. Iya. Ini tempatnya nih, pasti gini toh. Ya udah kami cari gang yang ini. Udah dapat, besok nih di gang itu kami masuk, ini ada pertigaan, ini ada belok kiri, cuma belok kirinya ini jalannya kecil banget. Jadi kalau kamu masuk kamu nggak mungkin bisa putar balik.
pilihannya kamu masuk atau kamu mundur. Itu pilihannya ya. Nah, yang nyetir nih temen nih. Ya, anggap aja namanya Gede. Nah, yang Gede itu memang orangnya bawa masalah gitu, Gede. Yang Gede Sukris. Nah, habis itu dia nyetir. Habis itu pas kami gini, kan malam tuh. Pas mau masuk, ini masuk nggak? Kok kayaknya bukan jalannya sih, kok kayak nggak bukan jalannya. Nah, pertama tuh sebelum itu kayaknya Gede itu kayak apa ya? Kayak masih ngomong sama kami gitu loh. Masih ngomong sama kami, masih guyon-guyon, kayak gimana. Nah, habis gitu, ya udah, kayaknya enggak. Coba kita balik aja gitu loh. Jadi kita tanya langsung. Ya udah, soalnya kalau misalnya mau maju, resiko gitu loh, nggak bisa mundur. Nah, misalnya ya udah balik lagi ke portal itu, bisa aku turun. Habis gitu aku tanya ke siapa? Kan portal, jadi ngelewatin portal itu, aku tanya ke orang hostelnya, ini gimana sih kok portalnya ditutup, gimana bisa masuk gitu kan? Oh, lewat sini mas, jadi lewat masuk masuk gang itu, nanti lihat ada pos-pos gitu, nanti belok kiri. Oke, pertigaan belok kiri, tapi di dekat pos Gede Sukris itu nggak mau lewat situ kayaknya, nggak mau. Kan bingung, dia nggak ngomong kenapa nggak mau. Nah, aku juga nggak tahu, soalnya aku duduk kedua gitu loh. Ternyata itu pas kami di pertigaan itu dia matiin lampu ini loh, lampu mobil. Lampu mobil dimatiin. Awalnya nggak dia matiin, yang kedua tuh dia matiin. Ya nggak tahu, mungkin ya matiin aja gitu toh. Kalau aku nih, ini pengalamanku yang ini, kalau mungkin ada rada ada yang kelewatan, tapi garis besarnya gitu. Ya wes, pas dia hidupin, pas bukan ini, pokoknya ini kayaknya bukan pos ronda, kayaknya lurus lagi. Nah ya udah, soalnya lurus lagi, tapi mobil tuh udah belok rada nyerong dia. Nah, rada nyerong. Nah, pas pas Gede ngidupin lampu, kami itu baru lihat di depan itu kuburan ternyata. Kami tuh hampir masuk kuburan itu loh, Habis itu wah, langsung kaget toh, langsung panik, isi mobil tuh udah panik aja. Soalnya aku sempat buka jendela, soalnya pingin lihat itu apa maksudnya. Ini jalannya tuh nggak, aku buka jendela gitu. Nah, ya udah lurus. Oh, ternyata dapat posnya. Bisa sama perjalanan itu memang ini nggak tahu sih. Ini Gede Sukris sih bilang waktu udah sampai. Tapi sebelum sampai ke hostelnya itu benar-benar susah, sumpah. Jalan sempit, kamu harus ada orang keluar ngeliatin aku itunya. yang keluar, terus ditinggal gitu kan, terus habis lihat kuburan, terus ditinggal jalan sendiri gitu kan, agak-agak. Uji nyali. Ya, pokoknya itu Gede Sukris tuh lihat, waktu dia lihat tuh di depan tuh ada yang putih-putih gitu loh. Nah, ada yang putih-putih gitu, kayak ya tau lah yang putih itu apa. Tapi kan nggak ada yang lihat. Ya mungkin putih-putih jasad lah gitulah. Ya pokoknya gitu. Kayaknya sih. Oke. Kakak ada pesan buat maba-maba nggak yang ngabisin bulan September ya mereka masuk kelihatan? Ada pesan nggak? Iya, September. Kalau misalnya pesan buat maba, mungkin yang pertama mau bilang selamat datang di dunia perkuliahan, selamat datang di dunia kedokteran tepatnya. Mungkin aku cuma mau nyampein semangat kuliahnya, semoga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, terus juga supaya bisa semoga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Soalnya kan dari SMA ke kuliah itu kayak dunianya beda gitu loh, maksudnya emang benar-benar perlu adaptasi. Jadi kayak aku berharap semoga kalian bisa adaptasinya dengan cepat, jadi ya bisa lancar semuanya. Terus
pokoknya walaupun nanti kalian bakal ngerasa berat, terutama kan di FK nih bakal ngerasa berat, kayak di tengah-tengah tuh kalian kayak, kok rasanya aku nggak kuat ya, kok rasanya kayak pengen nyerah. Pokoknya kalian pasti bisa gitu loh. Maksudnya kayak orang-orang kayak kita ini, yang kayak gini aja bisa gitu loh. Sampai sekarang udah semester 7, kita masih bertahan gitu loh. Jadi kayak, pokoknya selalu ingat aja, orang lain aja, kakak kelas aja bisa kok, mereka aja bisa lewat, masa sih kita enggak. Pokoknya kalian tuh harus, don't forget to surround yourself with kayak supportive and loyal friends gitu loh. Saya kayak percaya sama aku, kayak you need them banget. Kayak kamu benar-benar perlu banget sama orang yang kayak gitu. Kayak yang tadi dibahas sama teman-teman, kayak support system itu kayak hal yang, bisa dibilang kayak penting banget di FK ini. Jadi ya, aku percaya sama kalian semua, kalian pasti bisa. Semangat semuanya, semangat. Selamat juga buat maba. Nggak perlu ketemu Kak Jenis dimarah-marahin di Moka. Aku nggak ada marah-marah loh, Moka nggak ada marah-marah, aku loh baik. Tapi kayak pressure di sekitarnya itu agak menakutkan sih, jujur loh. Aku bahkan dulu pas Moka nggak pengen lihat sampean. Enggak. Kasian ya yang sekarang jadi nggak ngerasain kayak gitu. Iya, Oke, kalau aku buat adik-adik mahasiswa baru FKWM, welcome to the family. Apa yang kalian tadi dengerin dari kita berempat sama dari Owen juga itu jangan dipaksakan buat kalian terapin gitu. Jadi didengerin aja karena proses setiap orang itu beda-beda, nggak bisa dipaksain. Kalau misalkan kalian nyamannya A dan kalian denger kita tadi itu kayak beda banget dari kalian, ya just be yourself. Kayak nggak semua orang bisa bertumbuh di tempat yang sama gitu loh, dan cara yang sama. Jadi find your pace, karena tiap orang juga punya kecepatannya beda-beda juga kan. Jadi pokoknya fokus sama diri sendiri. Dan mungkin untuk lebih kalau misalkan ke depannya nanti kalian ngerasa capek atau gimana ya, istirahat, jangan langsung nyerah. Dan aku pernah baca ini nggak tahu di Twitter atau di Instagram, dan menurutku ini bagus banget. Jadi apapun warna jas alma mater kalian, suatu saat itu bakal berubah jadi jas warna putih. Jadi jangan nyerah, terus selamat bertumbuh dan selamat berkembang di Fakultas Kedokteran Widya Mandala. Semangat. Kalau itu aja. Oke. Kalau dari aku ya, buat maba-maba yang mau masuk ini, dikit aja sih. Gunakan YouTube sebaik mungkin. Aku berhasil lancar sampai semester 1 sampai 2 itu karena YouTube sih, jujur. Buat Soka itu terutama, aku nggak tahu sih ini nanti berguna buat semester 3 ke depannya atau enggak, tapi khususnya buat semester 1 dan 2, kalian yang baru masuk, yang nggak tahu, aku harus belajar dari mana. Kan ngeliat buku itu, jujur sangat terintimidasi sih dengan tebelnya itu. Kalian coba YouTube aja, ngeliat video, ya emang sih videonya lama-lama, rata-rata 40 menitan gitu, tapi jangan terintimidasi, karena itu sangat membantu buat kedepannya sih. Itu aja sih. Kalau ada harapan buat FKUKWM, Mas? Harapannya untuk FKWM ya, FKWM ini kalau dibilang masih baru banget, ya masih disebut baru lah, masih mau 10 tahun, masih 9 tahun. Ya kalau jadi manusia yang masih SD ya dia ya. Ya masih sangat bisa berkembang. Mungkin nggak yang mungkin yang udah lama ya, yang A atau yang apa, nggak sekompleks itu. Cuma menurutku FKWM ini masih bisa berkembang, dan memang FKWM-nya mau berkembang gitu loh. Dan sekarang nggak cuma FKWM aja yang butuh yang bisa membuat FKWM ini berkembang, nggak FKWM aja, tapi orang yang di dalamnya, entah itu dosen, entah itu mahasiswa, entah itu tata usaha, entah cleaning service dan lain-lain. Pokoknya
Ya, ini fakultas yang menurutku visinya sudah bagus sih. Bagus dalam arti sangat penting untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia, khususnya bidang kesehatan. Itu sih. Ya, teman-teman kalau yang nonton ini sih, kalau dilihat loh, dari cerita-cerita mereka yang disampaikan itu, basically ya, kehidupan kedokteran itu nggak sesuram yang kalian pikirkan. Mahasiswa kedokteran itu nggak separah yang kalian pikirin. Kita semua itu masih bisa banget have fun. Kita semua itu pikirannya bukan cuma belajar toh. Kita juga belajar itu kadang SKS. Kita nggak, ya maksudnya nyicil ada, tapi ya beberapa juga tetap ada yang SKS kan. Jadi jangan mikir FK itu menakutkan. Kalian masuk FK zero expectation aja lah. Lebih baik kalian itu Benar. masuk dengan tanpa ada perasaan apapun, masuk ya udah, oke, aku jalanin sebisa mungkin. Daripada kalian, waduh gimana ya FK gini. Karena akan selalu berbeda dengan ekspektasi gitu. Aja sih. Ya, apapun itu sih. Baik, kakak-kakak, sekarang kita masuk ke sesi rapid question. Jadi, di rapid question ini nanti gimana? Jadi, nanti aku tanyain beberapa pertanyaan, terus kakaknya jawab secepat mungkin lah ya, kalau bisa. Gitu aja sih, nggak ada yang sampai ruwet banget. Paham kan? Pilih kuliah atau ormawa? Kuliah lah. Kuliah? Kuliah. Kuliah offline atau online? Offline lah. Offline? Offline. Pilih praktikum atau kuliah? Praktikum. Kuliah biasa. Praktikum. Belajar sendiri atau belajar rame-rame? Sendirilah, egois aku. Belajar rame-rame. Belajar rame-rame. Rame-rame. Spesialis atau S2? Spesialis lah. Spesialis. Spesialis. Duduknya di barisan depan, tengah, atau belakang? Depan. Nggak bisa di belakang. Depan. Tengah. Depan. Pilih bolos atau telat? Telat. Bolos. Soka pilih online atau offline? Atau bahkan nggak ada soka? Online enak sih. Pengalaman, sorry. Nggak ada soka. Offline. Suka offline. Pulang cepet tapi nggak ada istirahat, atau ada istirahat tapi pulang sore? Pulang cepat. Pulang cepat nggak ada istirahat. Pulang cepat tapi nggak ada istirahat. Istirahat panjang, pulang sore. Pilih jadi bucin tapi kuliah nggak lancar, atau putus tapi kuliah lancar? Belajar dulu. Putus nggak apa-apa. Tinggal balikan aja. Putus pacar tapi kuliah lancar. Putus kuliah lancar. Putus kuliah. Gigi habis atau botak? Botak lah. Ngawur gigi habis. Udah nggak bisa makan, nggak bisa ngomong. Botak. Botak. Nggak ada internet selamanya atau nggak bisa traveling selamanya? Nggak bisa internet dah. Nggak bisa traveling. Nggak ada internet selamanya. Gak ada internet. Lebih tertarik sama istri orang atau pacar orang? Pacar orang lah. Pacar orang. Ambil suami orang atau pacar orang? Pacar orang. Ambil pacar. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin dah. Selingkuh. Diselingkuhin. Tersesat di hutan belantara 1 minggu sendirian atau rumah berhantu 1 minggu tapi bertiga? Rumah hantu dah. Soalnya kan berantara kan pasti ada hantunya juga. Rumah hantu tapi bertiga. Rumah berhantu tapi bertiga. Kayaknya. Di rumah berhantu 1 minggu tapi bertiga. Nggak gambar alis atau nggak pakai lipstick? Nggak pakai. Nggak gambar alis. Saya udah punya. Nggak pakai lipstick. Baik, Kak. Terima kasih. Sesi rapid question-nya udah selesai. Terima kasih karena sudah mau jadi narasumber di acara Medika kali ini, Mbak. Terima kasih karena sudah cukup mengasihkan, dan terima kasih kepada yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Saya Owen. Cukup sekian Medika kali ini. Salam Widya Mandala. Bye, semoga bermanfaat. Bye-bye. Semangat kuliahnya buat yang mahasiswa baru. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to share to others. Bye.
Like, comment, subscribe.